Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyuni, NPM 18140090. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpulan tentang anti korupsi, di mana isinya yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Suatu perbuatan dikatakan korupsi menurut hukum positif Indonesia jika telah memenuhi 4 unsur seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di mana tindak pidana korupsi terdiri ada beberapa unsur, di mana unsur tersebut antaranya yang pertama yaitu melawan hukum. Pengertian yang dimaksud adalah mencakup perbuatan melawan hukum baik secara formal maupun material. Melawan hukum secara formal berarti suatu perbuatan tersebut dikatakan dengan melanggar peraturan atau perundang-undangan. Nah, namun tetap dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat maupun norma-norma kehidupan sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang kedua yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Suatu perbuatan dikatakan korupsi jika perbuatan tersebut menyebabkan bertambahnya kekayaan bagi pelaku perbuatan tersebut, orang lain yang diuntungkan, bahkan pelaku langsung. Nah, yang terakhir yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Keuangan yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Nah, baiklah, saya masuk ke pembahasan tentang pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak korupsi yang belum maksimal. Nah, meskipun undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sudah diundangkan sejak tahun 1999, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan efektif dan tidak maksimal, terutama mengenai peran serta masyarakat sebagai orang pribadi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman oleh masyarakat mengenai peran serta masyarakat dan rasa takut untuk melapor mengenai dugaan korupsi yang mereka ketahui. Selain sosialisasi yang semestinya mengetahui mengenai peran serta masyarakat sebagai orang pribadi dalam pemberantasan tindak korupsi, diperlukan juga peran aktif dari publik agar dapat terwujud peran serta sebagai yang dimanatkan oleh undang-undang. Oleh sebab itu, diperlukan tindak komunikatif oleh masyarakat dalam pelaksanaan peran serta masyarakat tersebut. Nah, masuk saya ke inti dari teori tindakan komunikasi Ombudsman adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat akan berkembang bukan ke arah kekuasaan tapi ke arah komunikasi, rasionalitas bukan lagi teknis dan instrumental tapi ke arah komunikasi. Yang kedua yaitu komunikasi bukan dengan teror dan kekerasan. Gangguan terhadap komunikasi menyebabkan kekerasan, sehingga perlu akal dan tindak untuk mencapai saling pengertian. Nah, yang ketiga yaitu tindak komunikasi mengarah pada suatu pencapaian yang lebih tinggi, lebih luhur, lebih bebas, dan lebih bernilai. Nah, adapun menurut Surjono Sukanto tahun 1993, suatu peran tertentu dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, peran yang ideal. Yang kedua, peran yang seharusnya. Yang ketiga yaitu peran yang dianggap oleh sendiri. Yang keempat, ada peran yang sebenarnya dilakukan. Teori peran yang digunakan terakhir
dengan peran serta masyarakat sebagai orang pribadi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah teori peran yang sebenarnya dilakukan. Karena keikutsertaan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah sesuai menurut hukum. Bentuk peran serta tersebut adalah berupa laporan tentang dugaan yang terjadi tindak pidana korupsi yang diketahuinya. Masyarakat telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Robert K. Comerton mengenai analisis fungsi sosial masyarakat, secara epistemologis, teori postmodernisme dikategorikan sebagai relativisi karena yang berperan adalah narasi-narasi kecil atau subjek. Dalam pengertian ini, bahwa yang berperan atau berfungsi di dalam masyarakat adalah subjek atau individu, sehingga subjek atau individu tersebut memulai diberdayakan dalam usaha-usaha pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang memang tindak pidana korupsi sebagai kejahatan extraordinary crime, sehingga dalam pemberantasannya atau dalam usaha meminimalisirnya tidak cukup hanya oleh aparat penegak hukum seperti kejahatan pada umumnya, tetapi diperlukan juga peran serta masyarakat. Nah, adapun menurut Merton berpendapat bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat dapat membentuk hukum dan hukum tersebut hidup dalam masyarakat. Narasi-narasi kecil itu adalah pada akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Demikian halnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan dari terbentuknya kesadaran hukum masyarakat dan dimulai dari individu-individu dapat menghasilkan sesuatu yang besar, yaitu pemberantasan korupsi. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000, peran serta masyarakat dalam memberikan informasi, saran, dan pendapat dapat dilakukan oleh setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, peran serta masyarakat serta individual. Ini merupakan hak dari setiap orang yang ingin memberikan informasi terhadap adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Misalnya dengan memberikan informasi mengenai telah terjadinya korupsi dengan memanfaatkan media massa atau kontak surat pembaca yang ada di koran-koran atau langsung kepada pihak kepolisian. Nah, peran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara eksplisit diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana setiap orang dapat berperan dan membantu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam kaitan ini, masyarakat atau pelapor perlu mendapatkan hak perlindungan atas keamanan dan keselamatan yang bersangkutan beserta keluarganya. Mengenai hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, di mana dalam undang-undang tersebut telah diatur dalam postmodernisme adalah sebuah aliran pemikiran teori alternatif berkembang sebagai reaksi tindak puasan terhadap rasionalisme modernitas yang dianggap sudah tidak memadai. Nah, adapun simpulan berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa publik dapat berperan serta dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelapor mengenai tindak pidana korupsi yang biasa dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan saat ini. Hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat sebagai orang pribadi. Hal ini wujud perilaku yang menggambarkan postmodernisme dari perilaku publik. Masyarakat sebagai narasi-narasi kecil dapat berperan aktif dalam penegakan hukum pidana untuk mendukung narasi besar yang disebut hukum pidana. Korupsi sebagai isu nasional di dalam pemberantasannya diperlakukan suatu upaya yang lain yang pelaksananya tidak hanya oleh lembaga-lembaga peradilan tetapi juga oleh masyarakat yang berperan aktif. Demikianlah isi dari kesimpulan anti korupsi saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, pada Tuhan saya memohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.